Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Pop yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah dalam memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Seyogianya kita beribadah bersama di gereja, tetapi oleh karena situasi pandemi COVID-19 sehingga kita diharuskan beribadah di rumah masing-masing. Pada ibadah Jumat Agung ini kita tidak melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan kita laksanakan nantinya sebagai hari kemenangan dan ungkapan syukur ketika wabah ini dikatakan usai. Bapak, Ibu, Saudara akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan yang dikumpulkan ini dapat diserahkan langsung kepada majelis wilayah atau transfer ke rekening majelis yang sudah ditunjuk. Terima kasih. Kita akan memasuki ibadah. Jemaat Tuhan, kita berkumpul saat ini sebagai persekutuan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di Jumat Kelabu dan Agung ini, segala puja dan puji, kuasa dan kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan yang telah rela mengutus putranya mati di kayu salib demi keselamatan dunia ini. Kita angkat nyanyian Kidung Keesaan nomor 236 ayat 1 dan 2. Di sini kita memandang dan merindukan untuk memperingati kematian Sang Anak Domba Allah. Manakala genap waktunya, Ia akan datang kembali ke dunia. Kita angkat pujian Kidung Keesaan nomor 239 ayat 1. Memandang salib wajahmu yang mati untuk
kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di kayu salib Ia telah menanggung lunas hutang dosa kita. Terpujilah Allah sekarang dan selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Matius 20 ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Demikian nats pembimbing kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 38 ayat 1. Benarkah demikian bahwa Allah meninggalkan saudara? Tidak, saudara-saudara. Sebab di atas kayu salib Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan seruan itulah Ia berpihak kepada kita. Ia menanggung dosa kita, dan Ia beserta kita. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah dipahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarnya. Rindu hatiku penuh, jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Kita memasuki doa pengakuan dosa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, di bawah salib-Mu ya Kristus, betapa tercela kami dan tak lain hanya debu belaka jika tanpa rahmat pengampunan-Mu. Saat teduh, doa pribadi bagi jemaat. Ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih. Berkenanlah Bapa mengampuni hidup kami yang tidak berkenan di mata-Mu dan di mata sesama kami. Bebaskanlah kami dari dudumani
dan dihantui oleh dosa masa lampau, karena tanpa pengampunan kami akan binasa di bawah kuasa dosa, iblis dan maut. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu dalam rahmat setiamu yang tak berubah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Bapa, kasihanilah kami orang bercela dan berdosa ini. Tersiksa, sakit, dan pedih, bersama pengawal yang kejam dosa dunia ini yang mencabuk tubuh-Mu, mencaci, mencela, menghujat, dan mencerca Engkau ya Kristus. Ya Anak Domba Allah yang mengangkat dosa isi dunia ini, kasihanilah kami. Amin. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, Adik Kudus, kasih salib-Mulah sumber anugerah, cinta-Mu selamanya kepadamu. Sungguh betapa agung kasih-Mu Kristus. Seiring darah kudus yang mengalir di tubuh-Mu, terucap doa yang mengharukan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam banyak maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jika aku tetap di jalan-Mu. Ada batu di kayu salib, ada nyeri mahkota duri, ada darah yang mengalir. Dosa manusia ditanggung dengan sengsara dan hina, dicaci dan dicela. Karena kasih-Nya pada dunia, tersembelih Anak Domba Allah, melaksanakan kehendak Bapaknya untuk manusia yang berdosa. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mengapa Yesus
kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 27. Kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran, hidup abadi dan kekal, pohon keselamatan. Akulah jalan yang esa, yang menuju Bapa. Ku hidup di salib, menebus dunia. Yesus tersambut sabdamu, terimalah pujian dan doa syukur dariku, bagai persembahan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami datang ke Bait-Mu yang kudus, mengenang kematian-Mu di kayu salib, ya Yesus, Anak Domba Allah. Pengorbanan-Mu di kayu salib adalah hidup baru bagi kami. Kematian-Mu di kayu salib adalah pengampunan atas dosa kami. Jalan-Mu ke Golgota adalah jalan dalam pembaharuan hidup bagi kami. Ini kami akan mendengarkan firman. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berbicaralah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 12 hingga 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan.
seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam kematiannya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Golgota adalah tempat tengkorak, tempat kematian bagi orang-orang yang hidupnya tidak benar atau sebagai orang-orang terhukum. Dalam bahasa Aramnya disebut Golgota, yang berarti bukit penghukuman. Sesuai dengan namanya, Golgota adalah tempat pelaksanaan hukuman bagi orang-orang terhukum, sehingga di sana banyak terdapat tengkorak manusia. Di sana terdapat banyak tulang-tulang manusia yang dibiarkan berserakan,
sebagai upah atas kejahatan besar yang ia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Golgota disebut sebagai tempat tengkorak karena memang bentuknya seperti tengkorak manusia. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dibawa, Yesus dituntun ke Golgota. Adakah ia orang yang bersalah? Adakah ia orang yang jahat? Yesus bukan orang yang jahat. Yesus tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi oleh orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, ia telah disebut sebagai pengacau keagamaan. Ia telah disebut sebagai pemberontak terhadap orang Yahudi dan termasuk pemberontak terhadap kekaisaran Romawi. Yesus tidak melakukan semua itu. Bahkan ia menganjurkan orang banyak agar orang banyak itu membayarkan pajak yang sepatutnya dibayarkan kepada kaisar. Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Adakah pemberontakan di situ? Yesus mengajarkan kepatuhan, patuh kepada Allah, patuh kepada kaisar. Tetapi ia dituntun ke Golgota sebagai pemberontak dan pelaku kejahatan. Apa yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dituntun ke Golgota karena sepatutnya ia memang harus dituntun ke Golgota sebagai tebusan dan ganti kita. Karena kitalah yang seharusnya berada di Golgota, disalibkan sebagai orang-orang terhukum karena telah melanggar dan berbuat banyak dosa di hadapan Allah dan sesama manusia. Yesus dituntun ke Golgota. Yesus mengajak kita berjalan mengikuti jalan salib ke Golgota, karena di jalan salib itu kita menemukan jalan pulang melihat kebesaran kasih Allah. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salib adalah jalan yang menuntun kita pulang kepada Allah, melihat dan menikmati kasih Allah. Sebagaimana disampaikan Nabi Yesaya dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan dalam ayat 12. Hamba yang setia itu mengajak kita pulang kepada Bapa dan tidak perlu berburu-buru dan berlari-lari untuk kembali kepada Bapa, karena Allah berjalan di depan menuntun kita dan Allah berada di belakang menuntut barisan kita, melihat kebesaran kasih Allah yang menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kita. Jalan salib, jalan Golgota adalah jalan kasih Allah yang dijalani oleh Yesus penuh dengan penderitaan dan kesusahan, memberikan jalan yang mudah bagi kita melihat kasih Allah. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hamba yang setia mewartakan kepada umatnya agar kita berjalan di jalan keselamatan dan tidak perlu terburu-buru. Apa yang harus kita lakukan? Hamba yang setia itu berkata, kenakanlah pakaian kehormatan. Kenakanlah pakaianmu, kenakanlah kehormatanmu. Pakaian kehormatan yang kita kenakan menjalani jalan salib menuju kasih Allah itu adalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itulah yang
kehormatan, menjalani jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus agar kita menemukan kehidupan penuh cinta kasih. Nabi Yesaya berkata, sebab itu umatmu akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti, akulah dia yang berbicara, ya aku. Yesaya 52 ayat 6. Ketika Israel telah mengenal Tuhan, ketika Israel telah mendengarkan suara Tuhan, ketika Israel telah mengikuti Tuhan, ketika Israel telah beribadah kepada Tuhan di dalam ketulusan hati, itulah pakaian kehormatan yang sungguh berharga bagi Tuhan, yang melayakkan mereka hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Karena Yesus datang ke Yerusalem untuk menyucikan Yerusalem, membaharui Yerusalem, melayakkannya menjadi kota suci yang berkenan kepada Allah. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menutup barisanmu. Yesaya 52 ayat 12b. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus telah menuntun kita melihat kebesaran kasih Allah. Tetapi bagaimanakah respon Yerusalem terhadap tuntunan Yesus itu? Mereka menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Walaupun Yesus hanya mengendarai atau menunggangi seekor keledai muda, mereka menyambutnya laksana raja, menghamparkan daun-daun palem dan bahkan pakaian mereka hamparkan sebagai permadani untuk menyambut Yesus yang datang untuk menyucikan kehidupan mereka, yang datang untuk mengenakan pakaian kehormatan bagi mereka. Tetapi sambutan itu hanyalah sesaat saja. Ketika Yesus mencela perbuatan mereka yang tidak benar, yang penuh dengan kepura-puraan, peribadahan yang hanya di bibir saja, seketika itu juga mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Yesaya berkata, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ia tidak tampan dan semarak, rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia laksana seorang hamba yang sangat hina. Salibkan dia, salibkan dia. Yesus yang datang laksana raja itu, sekarang seperti seorang hamba yang tidak layak untuk dipandang. Ketika keinginan hati mereka tidak dipuaskan oleh Yesus yang hendak mengenakan pakaian kehormatan bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menerimanya dengan diam. Yesus menerimanya dengan ketaatan kepada Allah. Yesus menerimanya dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia tidak dipandang orang, walaupun dia dihina, Yesus tetap datang ke Yerusalem, menyerahkan kehidupannya sebagai tebusan dan ganti kita. Maka Nabi Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada orang yang mau berkorban bagi orang jahat. Tidak ada orang yang mau berbuat baik terhadap orang yang jahat. Tidak ada orang yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang yang jahat. Tetapi Yesus, hamba Allah yang setia itu, melakukannya bagi kita. Yesus, hamba Allah yang baik itu, berkorban
bagi kita. Penyakit kita lah yang ditanggung. Penyakit kita lah yang disembuhkan. Kesengsaraan kita lah yang dipulihkan. Dosa adalah virus yang mendatangkan sakit penyakit bagi kita. Dosa adalah borok yang mematikan bagi kita. Sekarang borok itu telah ditangguhkan kepada Yesus. Maka oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hamba yang setia itu berkorban bagi kita. Tidak hanya penyakit dan dosa kita dibebankan kepadanya, tidak hanya borok kita dibebankan dan ditangguhkan kepadanya, tetapi ia ditikam karena kesalahan kita. Ia disesat karena kesalahan kita. Kitalah yang sepatutnya ditikam. Kitalah yang sepatutnya disesat. Tetapi Yesus telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya ditikam dan disesat demi kesembuhan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ia diremukkan dan mengalami kesakitan. Dengan susah payah ia memikul salibnya, menaiki tanah berbatu menuju Golgota. Entah berapa kali ia terjatuh dan menangis menanggung salib yang berat itu. Tak seorang pun yang mau mengangkat salib itu. Dan bahkan para serdadu mencambuknya ketika ia berusaha bangkit mengangkat salib itu. Untunglah ada seorang pemuda yang baik, Simon dari Kirene, datang mengangkat salib itu, memikul salib itu, karena Yesus yang tertikam itu, Yesus yang tercambuk itu, tidak sanggup lagi mengangkat salib yang berat itu hingga ke puncak Golgota. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus disalibkan di antara orang yang jahat. Di atas bukit yang tinggi itu Yesus tersalib. Dan Yesus berteriak, "Aku haus." Yesus yang adalah sumber air hidup kehausan, haus akan kesadaran, haus akan pertobatan orang banyak melihat penderitaannya. Yesus yang adalah air hidup itu haus menanti-nantikan, adakah orang yang berbalik, adakah orang yang kembali kepadanya, adakah orang Yerusalem berbalik kepadanya, adakah orang yang menyebut dirinya sebagai umat pilihan Allah berbalik kepadanya. Yesus haus dan penduduk Yerusalem tidak ada yang kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di kayu salib itu, di dalam kehausan itu, ia menarik orang banyak, tetapi bukan orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Di kayu salib di dalam kehausannya, ia menarik orang banyak, tetapi bukan yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Kepala serdadu itulah yang tertarik dan bersaksi bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dan bahkan orang-orang banyak yang menonton menyaksikan penderitaan itu pulang dengan memukul-mukul dada mereka sebagai tanda mereka menyesali diri karena apa yang mereka lakukan tidaklah sepatutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, serdadu dan bahkan kepala serdadu itulah yang memuliakan Allah dengan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan orang banyak yang datang dan dari mana itu, mereka lah yang pulang dan memukul dada, karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan kepada Yesus sepatutnya mereka lah yang harus menanggung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di kayu salib itu
Yesus menarik orang banyak untuk datang kepadanya. Sejak dari masa kelahirannya, Yesus telah menarik orang banyak datang kepadanya, dan bukan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita mengingat bagaimana Yesus lahir, maka orang Majus dari timur yang sangat jauh, itulah yang pertama datang bersembah sujud kepadanya. Gembala di ladang yang terbuang, itulah yang bersembah sujud kepadanya. Dan bahkan dalam pelayanan Yesus, kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 2, dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan mereka semua disembuhkan. Orang banyak, tetapi bukan penduduk Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hamba yang setia itu mengampuni dosa para pemberontak. Dalam damai dan cinta kasih yang besar, Yesus yang tersalib memohon kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setiap orang yang menyesatnya, orang yang menamparnya, orang yang meludahinya, orang yang memukulnya, yang seharusnya mendapat kutukan karena perbuatan mereka, Yesus tidak menghukum mereka, tetapi Yesus mengampuni mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kau melihat salib, maka lihatlah Yesus yang berbicara kepadamu, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ketika kau melihat salib, maka lihatlah bahwa Yesus telah mengampuni kesalahan, maka Yesus telah mengampuni setiap dosamu. Maka ketika kau memandang salib, lihatlah engkau telah dituntun berjalan di jalan yang baru untuk melihat kebesaran kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Jumat yang agung ini, kita mengenang kembali Yesus yang tersalib karena dosa kita. Salib adalah lambang kematian dan kehidupan yang baru. Salib adalah lambang kematian yang membawa hidup, karena di dalam salib itu terucap pengampunan yang besar yang memberikan engkau hidup yang baru. Salib adalah jalan pulang kepada Bapa. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Salib telah menghantarkan kita menemukan Allah yang penuh cinta kasih, yang mengawali perjalanan kehidupan kita dan yang menutup barisan kita untuk Dia tuntun ke dalam hidup berkelimpahan. Salib adalah jalan baru bagi kita untuk menemukan Allah yang telah menangguhkan setiap hukuman yang seharusnya kita pikul. Salib adalah jalan baru bagi kita untuk bertemu dengan Allah yang penuh dengan kasih yang besar, yang telah menanggungkan sakit penyakit yang telah dibebankan kepada hamba yang setia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sehingga jika pada saat ini kita mengalami sakit penyakit karena wabah virus corona ini, percayalah, karena kematian Yesus, engkau disembuhkan. Jika dalam situasi saat ini engkau berada dalam kecemasan, kebimbangan, ketakutan, lihatlah bahwa di salib itu engkau telah dituntun kepada kasih Allah yang mengawal dan yang akan mengakhiri perjalanan hidupmu, berjalan menjalani jalan penuh selamat. Jangan khawatir, kematian Yesus adalah kehidupan yang baru bagi hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, berjalanlah di jalan salib. Lihatlah Yesus yang telah menangguhkan segala-galanya di atas penderitaan. Percayalah kepada Allah, sembah dan pujilah Dia di dalam ibadah yang benar, dan lihatlah bahwa Dia
Dialah yang berbicara kepadamu, dialah yang memberikan kebaikan kepadamu. Lihatlah salib, lihatlah jalan selamat, lihatlah salib, lihatlah kesembuhan, lihatlah salib, lihatlah Allah yang membaharui kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami melihat salib-Mu ya Tuhan, salib yang menuntut kami berjalan menghampiri kasih Allah. Oleh salib-Mu kami diampuni, oleh salib-Mu kami disembuhkan. Di dalam salib-Mu kami berjalan di jalan penuh damai sejahtera, karena Tuhan yang mengawal, Tuhan yang mengakhiri, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga perjalanan kehidupan kami. Amin. Kita angkat pujian PKJ nomor 203 ayat 1 dan 3. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, diri kami agar jangan binasa. Kini tibalah kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Roma 8 ayat 32 yang menyatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 314 ayat 1 dan 4. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suri dan berbahasa melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat kami undang berdiri, kita nyanyikan ayat yang keempat. Sion terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam perhatian di bumi ini. Sion terima Tuhanmu, ikutlah jalannya, ikutlah rodanya dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami datang kepadamu
dengan membawa korban syukur. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Kiranya persembahan kami ini memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam dua syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami. Dengan kematian Yesus Kristus, segala dosa dan pelanggaran kami telah tersalibkan di dalam kayu salib-Nya. Dan ketika Yesus yang bangkit, kami juga menerima kehidupan yang baru. Tuhan berkatilah kami. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Berkati rumah tangga kami. Terlebih Tuhan, berikan kami kesehatan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terlebih wabah virus corona ini. Tutup bungkus kami di rumah kami masing-masing. Biarlah dalam perlindungan Tuhan kami selalu sehat dan dapat melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Yalah Bapa di sorga, berkatilah jemaat yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, memulihkan dan mengurapi mereka. Biarlah oleh kasih sayang Tuhan, setiap umat yang dalam keadaan sakit sungguh akan dipulihkan. Hiburkan yang berduka ya Bapa. Berikanlah ketenangan bagi setiap orang yang merasa khawatir, gelisah dan galau dalam kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kami. Berkatilah kami Bapa, berkati gereja-Mu yang kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat Tuhan. Terlebih Tuhan kami memohon, biarlah oleh kuasa-Mu Engkau mematikan virus corona ini, sehingga tidak membuat banyak orang merasa khawatir dan cemas. Tuhan, biarlah oleh kuasa-Mu maka kami boleh sehat. Biar oleh karena kuasa-Mu negara kami boleh bebas dari virus ini Tuhan, dan bahkan dari seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun dan peliharalah hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, dan sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Silakan berdiri. Kita angkat pujian NKB nomor 205 ayat 1.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan pelihara firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.